Pace bene, Julprit. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kita mau bicara tentang seorang sosok namanya Hidilyn Diaz. Seorang perempuan dari Filipina yang mempersembahkan medali emas pertama setelah 97 tahun bagi Filipina. Yang membuat berkesan adalah bukan hanya medali emasnya, juga termasuk hadiah bonus-bonus yang dia dapatkan kemudian, tetapi dia menunjukkan satu foto yang istimewa. Dia mengangkat medali emas di sebelah kanan dan di sebelah kirinya dia memegang medali devosi kepada Bunda Maria, the Ladies Medal, medali devosi kepada Bunda Maria biasa berbentuk oval dan itu biasa kita temukan. Nah, saya mau berbicara tentang topik ini antara kehidupan sehari-hari dengan devosi seorang Katolik. Maka para sahabat tetap tonton video ini karena ini menarik. Saya pikir salah satu cara untuk menyajikan iman kekatolikan kita lewat kisah yang aktual, apalagi di masa Olimpiade sekarang ini. Oke, kita mau bicara pertama langsung ke topiknya saja ya. Hidilyn Diaz ketika naik ke podium untuk menerima medali emas atas dia atlet angkat berat, lalu angkat besi dan ketika dia menjuarai dan menerima medali, dia naik ke podium dengan memakai satu kalung dan dia mengalungkan medali Bunda Maria, sang perawan. Dan dia juga bercerita kemudian ketika diwawancarai oleh satu situs berita bagaimana dia berdevosi berdua novena, dia sendiri, teman-temannya berdoa untuk dia, dan itu memberi dia semangat. Dan saya sangat yakin ternyata ketika untuk mencapai sesuatu kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan rohani, psikologis, kejiwaan, spiritual kita juga diperlukan untuk endurance, untuk totalitas. Oke, banyak orang kuat yang gampang merengek atau mengeluh. Tapi ada orang yang kekuatannya kurang, tetapi karena spiritnya kuat, dia sanggup melakukan. Nah, Hidilyn Diaz tentu punya fisik yang bagus dan juga punya hidup rohani yang kokoh, maka tidak heran dia sanggup mempersembahkan medali emas. Saya yakin para juara itu, terlepas dia beragama apa, pasti juga memiliki mentalitas yang kuat. Nah, mentalitas yang kuat juga dibangun dengan baik karena dukungan dari hidup rohani yang baik. Saya yakin itu. Ada konektivitas, relevansi, ada korelasi, ada hubungan hidup rohani dengan praktek yang dilakukan. Sekurang-kurangnya itu ditunjukkan oleh Hidilyn Diaz. Di podium, Hidilyn Diaz merayakan medali emasnya dengan Our Lady's Miraculous Medal, dengan medali ajaib dari Bunda Maria. Para sahabat, orang-orang masih berbincang tentang devosi yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Sepertinya itu akan menjadi topik sekularum sepanjang segala masa selama kekristenan, kekatolikan, katolisitas dan Protestantisme masih hidup. Tapi diskusi soal apakah itu penyembahan berhala itu bisa berdiri sendiri. Tetapi faktanya devosi membantu Hidilyn Diaz untuk berprestasi. Sebentar kita lihat siapa Hidilyn Diaz ini. Saya sudah search, dia lahir tanggal 20 Februari 1991, 30 tahun. Dia berasal dari kota Zamboanga di Filipina. Tingginya 1,58. Saya sedikit lebih tinggi, sekitar 10 cm. Dan beratnya 58 kg. Wah, dia tampil di kelas 55 kg atau kurang lebih. Saya yakin pasti dia menyesuaikan diri untuk kelas ini. Mulai jadi dia diet untuk bisa berkompetisi di kelas ini. Dia seorang pangkatnya military ranks of the Philippines, berarti dia masuk di angkatan tentara di Filipina, dan dia memperoleh pendidikan di De La Salle
College of Saint Benil de Manila di Universidad de Zamboanga City Campus. Oke, itu data-data umum tentang dia, bisa search di internet, ada banyak informasi tentang itu. Tapi kita mau berbicara tentang devosinya. Saya mengambil berita ini dari thealetheia.org, satu situs berita internasional. I did not expect to lift it yesterday. Saya tidak menduga bahwa saya bisa mengangkatnya kemarin. I guess, saya menduga bahwa that was God and all the people who prayed for me yesterday. Saya yakin ada peran serta Allah dalam prestasi yang saya buat, dan juga peran serta teman-teman yang berdoa bagiku kemarin. I am thankful to those who prayed and did the novena. Itu benar-benar dia katakan ya. Saya sungguh berterima kasih kepada orang-orang yang berdoa bagiku dan orang-orang yang berdoa novena. Dia's medal is obviously very precious to her. Medali itu sungguh sangat berharga bagi Dias. Baik medali Olimpiadenya, medali emas pertama setelah 97 tahun Filipina terlibat di dalam Olimpiade, dan juga medali ajaib, medali mukjizat dari Bunda Maria. A friend of her had given her the medal. Ada satu temannya, seorang teman yang memberikan medali itu kepadanya. And he had said a novena for her. Dan menjanjikan dan mengatakan bahwa saya akan bernovena untukmu selama kamu mengikuti kompetisi ini. Saya pikir itu satu dukungan yang nyata yang diberikan seorang teman, dukungan spiritual. He had a novena for 9 days. Ya, novena, novem artinya 9, 2 novena itu 9 kali. And then I also had a novena. Dan saya juga melakukan itu. It was a sign of prayers and faith in Mama Mary and Jesus Christ. Dia membuat penjelasan sedikit. Saya pikir ya, karena berita ini adalah untuk dunia sekuler, dalam arti bukan khusus untuk orang Katolik, maka dia mencoba menjelaskan apa itu novena. It was a sign of prayers and faith in Mama Mary and Jesus Christ. Satu doa, satu bentuk doa akan iman bersama dengan Bunda Maria dan Yesus, dan di dalam Yesus Kristus. Kurang lebih begitu dirumuskan supaya lebih teologis. Dan untuk saya ini berkesan. Kita masing-masing memiliki pengalaman rohani. Saya pikir saya punya teman di media sosial yang bercerita, saya ingin secara konsisten berdoa devosi. Dan dia berkata bahwa ada bentuk devosi khusus yang mau saya lakukan. Para sahabat, dengan syukur ada devosi. Dengan devosi, bentuk doa kita bisa variatif. Tidak yang dianggapnya kaku dalam gereja Katolik itu bisa disampingkan, karena disampingkan dalam arti diubah pemikiran bahwa aktivitas doa di dalam gereja Katolik tidak sekaku yang kita bayangkan. Bahwa ritus sudah sedemikian ditetapkan dalam perayaan Ekaristi, oke. Tetapi kalau dirasa kita butuh sesuatu yang lebih fleksibel, kita punya devosi. Dengan atau tidak dengan teman, dengan atau tidak dengan benda-benda, karena ini soal disposisi batin. Dengan atau tidak dengan peraturan waktu yang ketat, dengan atau tidak dengan lilin dan semuanya, kita tetap bisa melakukan devosi. Ketika menyetir, kita merasa butuh dukungan atau apa yang membuat kita semakin mantap, percaya diri, dan merasa aman, kita berdoa Bapa Kami sekali, 3 kali Salam Maria, ditutup dengan kemuliaan misalnya. Atau dengan cara lain, atau kita merasa, untung saya terlepas dari bahaya tadi, lalu sekali Salam Maria, semacam itu. Itu devosi irregular, katakanlah, dalam bentuknya tidak direncanakan waktu, tempat, teman-teman yang melakukannya, tapi tetap dirayakan. Ketika sedang di perjalanan, ketika sedang menunggu sesuatu, bisa dilakukan. Dan termasuk ini, dia secara khusus mempersiapkan diri dengan novena. Sekali lagi saya yakin kekuatan itu tidak melulu fisikal, tetapi juga secara spiritual.
emosional, inner power kita dibangun juga karena dengan iman, sehingga ada bekal untuk itu. Hidilyn Diaz itu benar-benar sudah berpengalaman di media di Olimpiade. Dia menjadi Olimpian 4 kali katanya. Di Olimpiade ketiganya di Rio de Janeiro, dia sudah meraih medali perak, ya. Dan di yang keempat ini dia mendapatkan emas. We thought it was impossible. Kami awalnya menduga itu tidak mungkin karena ini pandemi, mungkin tidak akan terlaksana. Tapi ternyata Olimpiade terlaksana dan dia malah mendapatkan medali emas. So armed with her medal and her strong faith, Diaz exceeded all expectations. I was surprised. Ya, dikatakan bahwa medali itu dan 2 novenanya adalah bekal juga untuk dia. I was surprised that I did that. Saya bahkan terkejut bahwa saya sudah melakukan itu. God is exceptional. Allah memang membuat pengecualian di luar dugaan, unpredictable, tak terduga. Dan dia menyatakan itu dalam satu diskusi wawancara. Menarik sekali. Nah, para sahabat, barangkali kita juga memiliki pengalaman dalam berdevosi, dalam berdoa masing-masing. Sometimes up, sometimes down. Kadang berubah semangat kita, tidak selalu begitu bersemangat dalam doa. Kadang jenuh, kadang merasa doaku tidak terjawab. Tapi saya pikir berdoa tidak akan mengecewakan. Sekurang-kurangnya secara negatif kita bisa berpikir berdoa is a way of killing time. Secara pesimis bisa dikatakan begitu. Tetapi secara positif itu bisa memberikan kita kekuatan. Apalagi kalau harus menjalani apa yang menurut kita berat, penuh tantangan, dan tampaknya kita tidak punya jalan lain selain berdoa. Maka itu satu opsi yang pantas, bahkan wajib, mendesak untuk dipilih, untuk dilakukan. Selamat Hidilyn Diaz dan terima kasih sudah mewarta tentang iman kekatolikan. Pace e bene.